Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur, sekaligus kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Dikenal sebagai kota pahlawan, Surabaya memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita mengenal Surabaya sebagai salah satu kota yang terdepan dalam inovasi, mari kita kembali ke masa di mana pelayanan publik masih berjalan secara konvensional. Bayangkan antrian panjang di kantor-kantor dinas, proses perizinan yang berminggu-minggu, hingga tumpukan kertas yang menjulang tinggi. Sistem yang manual dan tidak terintegrasi ini bukan hanya lambat, tetapi membuka celah bagi praktek pungutan liar dan ketidakpastian bagi warga. Menghadapi tantangan tersebut, Surabaya memulai sebuah perjalanan transformasi yang ambisius. Di bawah kepemimpinan yang kuat, pemerintah kota secara bertahap mendigitalkan hampir seluruh proses birokrasinya. Dimulai dari e-procurement, sebuah langkah besar untuk mereformasi sistem lelang dan pengadaan barang. Setelah itu, hadirlah e-musrenbang yang memberikan suara langsung kepada warga dari tingkat RT, RW untuk merencanakan pembangunan kota mereka secara online. Inovasi terus merambah ke sektor vital lainnya, yakni e-health yang mengintegrasikan puskesmas dan juga rumah sakit, memotong alur rujukan yang rumit, dan juga terdapat Surabaya Single Window yang memangkas waktu pengurusan izin usaha dari hitungan bulan hingga menjadi hitungan jam. Semua layanan ini adalah bagian dari sebuah ekosistem digital yang komprehensif, dibangun untuk mempermudah hidup warga dan menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Penerapan e-governance di pemerintah kota Surabaya telah memberikan hasil dan dampak yang nyata. Layanan publik kini menjadi lebih cepat, mudah, dan transparan melalui berbagai aplikasi digital seperti Wargaku dan layanan administrasi kependudukan online. Hasilnya luar biasa, dampak positifnya signifikan, proses birokrasi menjadi lebih efisien dan transparansi anggaran meningkat drastis. Praktik korupsi dapat ditekan. Yang terpenting, kepercayaan publik terhadap pemerintah semakin meningkat. Namun, transformasi ini bukan tanpa tantangan. Masih ada isu kesenjangan digital di mana tidak semua lapisan masyarakat, terutama warga lansia, memiliki akses atau kemampuan yang sama untuk menggunakan teknologi. Ini menjadi pengingat bahwa setiap inovasi harus selalu dibarengi dengan inklusivitas. Implementasi e-government di Surabaya secara fundamental mengubah cara kerja birokrasi dan menjadi wujud nyata dari prinsip manajemen ASN. Pertama, sistem merit dapat diperkuat secara sistemik melalui sistem seperti e-procurement dan Surabaya Single Window. Kinerja setiap unit kerja menjadi terukur dan transparan, sehingga distribusi pekerjaan menjadi lebih adil dan ASN yang berkinerja tinggi lebih mendapat pengakuan. Kedua, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik lebih meningkat. Penggunaan layanan seperti e-health mengintegrasikan data rujukan pasien dari puskesmas ke rumah sakit secara online sehingga dapat mempersingkat alur birokrasi dan menghemat waktu pasien sehingga pasien tidak perlu datang untuk mengantri. Proses administratif yang terotomatisasi memungkinkan ASN dapat lebih fokus pada pekerjaan strategis dan analitis. Ketiga, akuntabilitas kinerja ASN menjadi semakin kuat. Setiap transaksi dan laporan meninggalkan jejak digital yang permanen, sehingga tindakan ASN dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaan sistem seperti e-musrenbang juga memastikan ASN akuntabel langsung kepada masyarakat. Usulan warga yang masuk ke dalam sistem harus langsung direspon, sehingga menciptakan hubungan dua arah yang dapat membangun kepercayaan publik melalui transparansi dan respon yang nyata.
Dengan e-government, prinsip kompeten, akuntabel, dan adaptif dalam Smart ASN tidak hanya sekedar teori, tetapi dapat diterapkan secara nyata dalam pelayanan dan manajemen birokrasi. Analisis dari sudut pandang Smart ASN. Keberhasilan e-government Surabaya tidak akan mungkin tercapai tanpa ASN yang cerdas secara digital. Ini adalah implementasi nyata dari keempat pilar literasi digital. Yang pertama, digital skills. Untuk menjalankan sistem yang kompleks ini, setiap ASN di Surabaya, dari level staf, kelurahan, hingga kepala dinas, dituntut untuk memiliki kecakapan digital yang tinggi. Mereka tidak hanya bisa mengoperasikan komputer, tetapi juga mampu mengelola aplikasi spesifik seperti sistem perizinan, perencanaan anggaran, dan pengadaan barang secara online. 2. Digital culture. Lebih dari sekedar skill, Surabaya berhasil membangun suatu budaya digital. Yang pertama, budaya transparansi melalui e-procurement, budaya tender di bawah meja digantikan dengan budaya kompetensi yang terbuka dan adil. Yang kedua, budaya partisipasi melalui e-musrembang, budaya top-down dalam perencanaan digantikan dengan budaya partisipasi bottom-up, di mana suara warga menjadi dasar perencanaan pembangunan. Yang ketiga, budaya berbasis data. Di Command Center, budaya pengambilan keputusan yang berdasarkan asumsi digantikan dengan budaya berbasis data real-time. Yang ketiga, digital ethics. Sistem yang transparan secara otomatis menuntut etika digital yang tinggi. ASN yang mengelola e-procurement harus menjaga integritasnya karena setiap klik dan keputusan dapat diaudit. Demikian pula ASN yang menangani data kependudukan di SSW atau data medis di e-health harus berpegang pada etika untuk tidak menyalahgunakan informasi sensitif tersebut. Digital safety. Sebagai kota yang mengelola jutaan data warganya secara digital, keamanan digital menjadi prioritas mutlak. Pemkot Surabaya harus investasi yang besar dalam mengamankan server dan jaringan mereka dari potensi serangan cyber untuk melindungi data kependudukan, data kesehatan, dan data perizinan usaha. Kepercayaan publik terhadap e-government sangat bergantung pada jaminan keamanan. Pelajaran yang bisa diambil dari keberhasilan transformasi digital Surabaya, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, kepemimpinan adalah kunci. Transformasi digital yang berhasil membutuhkan komitmen dan kemauan politik yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga level pelaksana. Yang kedua, teknologi sebagai alat perubahan. Teknologi bukan tujuan, melainkan alat yang sangat efektif untuk mencapai tujuan yang lebih besar, seperti transparansi, efisiensi, dan pemberantasan korupsi. Yang ketiga, pendekatan holistik. Keberhasilan Surabaya terletak pada pendekatannya yang komprehensif. Mereka tidak hanya membuat satu aplikasi, tetapi mereformasi seluruh ekosistem kerja birokrasi secara digital dan terintegrasi. Yang keempat, inovasi harus inklusif. Tantangan kesenjangan digital mengajarkan kita bahwa setiap inovasi teknologi dalam pelayanan publik harus diiringi dengan upaya untuk memastikan tidak ada kelompok masyarakat yang tertinggal.